Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Segala puji syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat menjalani segala urusan kita, kita dapat melakukan segala macam aktivitas kita, tentunya dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita nikmat untuk duduk bersama di dalam majelis ilmu, yang mana mungkin bisa jadi kita sulit untuk bersyukur tatkala menghadiri majelis ilmu, itu lebih sulit dibandingkan dengan kita bersyukur terhadap harta. Banyak orang yang mudah untuk bersyukur tatkala mendapatkan nikmat harta, tetapi sedikit atau jarang sekali di antara kita yang bersyukur tatkala kita diberikan nikmat untuk duduk di majelis ilmu. Padahal kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan terhadap kebutuhan makan dan minum. Kalau makan dan minum saja menjadi kebutuhan kita, menjadi pokok kehidupan kita yang harus kita penuhi, maka ilmu agama ini jauh lebih penting dibandingkan daripada makan dan minum. Artinya ilmu agama ini merupakan perkara yang sangat-sangat kita butuhkan, yang tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan untuk duduk bersama di majelis ilmu, maka kita mendapatkan nikmat yang sangat agung. Juga bagi orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau para malaikat menyebut-nyebut nama orang-orang yang berada di majelis ilmu serta mendoakan mereka. Kalau kita mungkin sering atau biasa meminta doa kepada orang-orang soleh, meminta doa kepada orang lain sesama manusia, lantas bagaimana jadinya kalau kita didoakan oleh para malaikat? Maka orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah mereka yang senantiasa cinta atau senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Ithaful Kiram, syarah daripada kitab Bulughul Maram di dalam bab adab dan akhlak. Kita memasuki pada hadis yang berikutnya di dalam hadis tentang silaturahim atau menyambung tali silaturahim. Hadis yang ketiga di dalam bab ini diriwayatkan dari Mughirah wa'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa mana'a wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengharamkan kepada kita uquqal ummahat, yaitu durhaka kepada orang tua, terlebih lagi kepada ibu. Wa wa'dal banat, serta mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Wa mana awahat, kemudian menahan serta menuntut. Ini di dalam perkara harta. Wa karihalakum, dan dibenci bagi kalian qila wa qal. Qila wa qal itu kalau dalam bahasa kita bisa dikatakan katanya, ya. Seseorang yang senantiasa berkata katanya, kata si fulan, kata si fulan. Wa kathratas su'al, banyak meminta atau bertanya. Wa idha'atal mal, serta menghambur-hamburkan harta. Dalam hadis ini ada perkara-perkara yang Allah tegaskan, Allah haramkan kepada kita, yakni yang pertama, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kepada kalian uquqal ummahat, yakni durhaka kepada orang tua, terkhusus lagi kepada ibu, ya, kepada ibu. Oleh karenanya, kewajiban seorang muslim atau seorang mukmin setelah ia memenuhi haknya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia harus memenuhi haknya kepada kedua orang tua. Bahkan Allah sandingkan hak Allah dengan hak orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan hak Allah, yakni beribadah hanya kepada Allah, serta disandingkan dengan hak kita kepada kedua orang tua. Jadi hak orang tua disandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hak orang tua ini sangat besar. Hak orang tua ini sangat besar. Bahkan suatu ketika dalam sebuah peperangan, sebelum dimulai peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang masih muda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut perang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda ini, "Ahayyun waladak?" Apakah orang tuamu masih hidup? Kemudian orang ini menjawab, "Iya, orang tua saya masih hidup." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa fihima fajahid." Maka berjihadlah engkau kepada kedua orang tuamu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda meminta izin untuk ikut berjihad, berperang bersama Rasulullah. Tetapi Rasul menanyakan, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup atau orang tuamu masih ada?" Dia menjawab, "Iya, orang tuanya masih ada." Maka Nabi mengatakan, "Fa fihima fajahid." Maka berjihadlah engkau kepada kedua orang tuamu. Artinya, berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan salah satu jihad yang bisa ditempuh oleh seorang mukmin. Berjihad bukan hanya seseorang berada di dalam medan pertempuran, tetapi seseorang yang tatkala mendapati kedua orang tuanya masih hidup, maka disitulah ladang jihad bagi orang tersebut. Terlebih lagi tatkala kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya ini sudah memasuki di usia-usia yang sudah lanjut, di mana bisa jadi mereka kembali seperti anak-anak. Terkadang mungkin suka ngomel-ngomel, marah-marah dan lain sebagainya. Maka di sini membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Maka Nabi menggambarkan
Berbakti kepada kedua orang tua kita ini seperti halnya kita berjihad. Kenapa? Karena seseorang tatkala mereka berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi tatkala kedua orang tuanya tersebut sudah berada dalam usia lanjut, maka ini membutuhkan kesabaran dan perjuangan yang sangat berat. Maka oleh karenanya diharamkan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita wala taqul lahuma uff. Bahkan jangan sekali-kali kita membantah kepada kedua orang tua kita dengan mengatakan kalau dalam bahasa kita. Mungkin bisa jadi orang tua memberikan saran kepada kita, menasehati kita. Bisa jadi di satu sisi kita merasa kita dalam posisi yang benar, atau kita merasa orang tua kita ini ilmunya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Maka bisa jadi mungkin tatkala kita dinasehati oleh orang tua kita, kita mungkin menjawab nasihat tersebut dan menyatakan bapak ini, ibu ini. Maka yang demikian ini sudah termasuk ke dalam perbuatan atau salah satu perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau larangan itu ditegaskan secara tegas di dalam Al-Qur'an, maka itu termasuk salah satu ciri di mana perbuatan tersebut merupakan salah satu dosa besar. Maka durhaka kepada orang tua ini merupakan salah satu min kabair, salah satu dosa daripada dosa-dosa besar. Oleh karenanya sekali lagi kita perbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Bagi orang tuanya yang masih hidup, maka ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Namun bagi saudara-saudara kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, maka cara berbakti kepada mereka adalah dengan kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Karena amalan yang tidak terputus bagi salah seorang hamba diantaranya adalah doa anak yang soleh. Kemudian diharamkan juga kepada kita wa'dal banat, yakni mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa'dal banat itu adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Maka ini merupakan salah satu di antara kebiasaan orang-orang pada zaman jahiliyah. Orang-orang pada zaman jahiliyah ini mereka menganggap bahwasanya anak-anak perempuan yang dilahirkan ini sebagai aib, sebagai aib atau sesuatu yang membuat mereka malu. Yashawna an tajarra alaihim aran. Mereka takut bahwasanya dengan kelahiran anak perempuan ini membuat aib di dalam keluarga mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wa idza busyira humul bil untha, apabila mereka dikabarkan tentang kelahiran anak perempuan bagi mereka, dhalla wajhuhu muswadda, maka wajahnya tertunduk, muswadda kemudian menghitam. Artinya apa? Wa huwa kadhim, karena menahan amarah. Jadi tatkala orang-orang zaman jahiliyah ini mendengar kelahiran ternyata anaknya perempuan, maka wajah mereka menjadi merah kehitam-hitaman. Kenapa? Karena saking menahan amarah. Saking menahan amarah, saking tidak sukanya, saking bencinya punya anak perempuan. Punya anak perempuan bagi mereka adalah sebagai aib. Juga alasan yang lainnya, mengapa orang-orang zaman jahiliyah ini, orang-orang pada zaman jahiliyah itu suka mengubur atau membunuh anak-anaknya, diantaranya dikarenakan mereka takut akan kefakiran, takut tidak bisa memberi nafkah, takut nanti mereka dibebani dengan beban yang lebih banyak karena kelahiran seorang anak dan lain sebagainya. Maka mereka senantiasa
membunuh anak-anak mereka sendiri yang baru lahir, dikubur hidup-hidup, ataupun di zaman-zaman yang lainnya, baik itu laki-laki atau perempuan, mereka tatkala mereka tidak senang, maka mereka membunuh anak-anak mereka dengan alasan takut akan kemiskinan, takut akan kefakiran. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlak, karena takut akan kemiskinan, takut akan kefakiran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian dan juga kepada kalian itu sendiri. Allah tegaskan, yang memberikan anak kita rizki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang memberikan kita rizki sekalipun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan kefakiran, takut akan kemiskinan. Maka ini adalah diantara keyakinan atau ajaran orang-orang zaman jahiliyah terdahulu. Mereka membunuh anak-anak mereka karena takut fakir, takut miskin, takut tidak bisa memberikan nafkah. Maka hal ini yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, yang sudah terjadi pada zaman kebodohan, zaman jahiliyah, namun ini kembali terjadi di zaman yang sudah dikatakan orang punya pendidikan yang tinggi. Bahkan mereka yang mengaku pendidikannya tinggi, mengaku cerdas, mengaku pintar, maka mereka menggaungkan dengan istilah child free, yakni menikah dengan tujuan tidak ingin punya anak. Menikah dengan tujuan tidak mau punya anak. Alasannya kenapa? Bisa jadi secara garis besarnya bisa dikatakan tidak mau punya anak karena punya anak itu mengganggu karir mereka, mengganggu aktivitas mereka, takut tidak bisa memberikan nafkah dan lain sebagainya. Maka ini adalah keyakinan atau kepercayaan orang-orang pada zaman jahiliyah. Dan ini kembali terjadi di zaman orang-orang yang mengaku mereka berada pada strata pendidikan yang tinggi, mengaku cerdas, mengaku pintar, tetapi justru pola fikirnya seperti orang-orang pada zaman kebodohan. Takut bahwasanya mereka tidak punya rezeki untuk menafkahi anak-anaknya, takut anaknya ini mengganggu urusan-urusannya, menghambat karirnya, menghambat pendidikannya dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah bahkan hewan melata sekalipun yang berada di dalam tanah illa 'alallahi rizquha, maka rizkinya itu Allah yang mengatur. Hewan sekalipun rizkinya Allah yang mengatur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan satu makhluk sekalipun melainkan Allah telah tentukan rizkinya. Allah sudah tentukan rizkinya. Bahkan mungkin ada makhluk yang berada di langit, yang mereka hidupnya terbang di langit, tetapi rezekinya berada di bawah air. Hewan yang atau makhluk hidup yang hidup di dalam air, tetapi rezekinya ada di atas daratan. Kalau secara logika ini tidak mungkin. Terlebih lagi hewan-hewan ini tidak punya akal. Tetapi begitulah kekuasaan Allah, Allah yang mengatur rezeki setiap makhluknya. Terlebih lagi manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang masih khawatir terhadap rezekinya, maka berarti tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan saja, makhluk-makhluk saja yang lain selain manusia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin kita yang senantiasa beribadah, punya akal pikiran, mampu bekerja, kemudian kita menganggap takut tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengingat bahwasanya tidaklah kita meninggal dunia kecuali Allah sudah sempurnakan rezeki kita. Tidak mungkin manusia itu meninggal dunia namun masih ada rezekinya yang tertinggal.
Kalau ada orang yang kaya kemudian meninggal dunia, masih banyak hartanya yang ia tinggalkan, berarti rezekinya hanya sebatas yang ia nikmati sebelum meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia, meskipun hartanya masih banyak, itu sudah menjadi rezeki orang lain. Oleh karenanya, ya, konsep kita di dalam rezeki, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan catatan kita tetap berusaha. Konsep tawakal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana tawakalnya seekor burung. Tawakkalu 'alallahi haqqa tawakkuli, bertawakallah kalian kepada Allah sebenar-benarnya tawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung. Taghdu himasan wa taruhu bitona. Burung itu keluar sangkar di pagi hari, keluar sarangnya di pagi hari dalam perut kosong. Mereka tidak berpikir saya hari ini dapat makan tidak ya, anak-anak saya bisa bawa makanan tidak ya. Tetapi dengan tawakalnya mereka keluar mencari makanan tanpa berpikir panjang apakah hari ini ada rezeki atau tidak. Tetap tawakal, tetap berusaha, ia serahkan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taruhu bitona, ternyata pulang dalam keadaan kenyang serta membawakan makanan untuk anak-anaknya. Maka seperti itulah tawakal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita cukup bekerja semaksimal mungkin, namun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ataupun sedikit, maka itulah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang diharamkan selanjutnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man an wahad", menahan serta banyak menuntut. Man'an ay yamna'u ma awjaballahu alaihi fi malihi. Man'an ini adalah mereka menahan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hartanya. Jadi menahan hartanya untuk dikeluarkan sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wahad ini adalah yatlubul mal, mereka mencari harta min ayyi wajhi, yakni dari arah mana saja, bi ayyi wasilatin, dengan wasilah apa saja, hasala alal mal min haramin aw min halalin, mereka melakukan wasilah apa saja, cara apa saja untuk mendapatkan harta baik yang haram ataupun yang halal. Itu disebut dengan had. Jadi kalau man'an ini adalah menahan harta, tidak dikeluarkan sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepadanya, ada infak yang wajib yang harus dikeluarkan. Sedangkan had adalah mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan halal dan haramnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita ini menahan harta kita. Artinya di dalam harta kita ini ada perkara wajib yang harus kita keluarkan. Di antaranya seperti zakat mal atau zakat nafs, yakni zakat pribadi, atau kita kenal dengan zakat fitri, baik bagi diri kita, orang tua kita atau kerabat kita. Jadi kalau kita menahan-nahan harta kita, maka ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahad, serta diharamkan bagi kita ini mencari harta apapun caranya, baik itu halal maupun haram, dijalani. Yang penting dapat harta, dapat uang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang seperti ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat yang 15 sampai ke 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha lagha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manu'a." Yakni kalla innaha lagha, sekali-kali tidak, innaha lagha, neraka itu adalah api yang dinyalakan, nazza'atan lisyawa, yang mana panasnya ini bisa menguliti kulit-kulit kepala manusia. Tad'u man adbara wa tawalla, yang neraka ini memanggil orang-orang adbara wa tawalla, membelakangi serta menjauhi meninggalkan agamanya. Wa jama'a fa'au'a, kemudian suka ngumpul-ngumpulin harta,
suka menimbun-nimbun harta, fa'au'a, kemudian ia menahan hartanya, tidak dikeluarkan haknya, tidak dikeluarkan kewajibannya daripada harta tersebut, zakatnya dia tahan-tahan dan lain sebagainya. Maka ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka menahan-nahan harta, punya harta yang berlebih tetapi tidak dikeluarkan zakatnya. Maka diancam dengan neraka yang sangat pedih siksaannya, nazza'atal lisyawa, yang panasnya ini bisa menguliti kulit-kulit kepala manusia. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, perkara yang keempat, wa karihalakum kila wa qala, dan dibenci atau merupakan perkara yang dibenci bagi kalian adalah kila wa qal. Kila wa qal mudahnya ini adalah orang yang suka berbicara katanya dan katanya. Kata siapa? Oh, kata si fulan, kata si anu, kata si anu. Dalam pembicaraannya selalu katanya dan katanya, tanpa punya kepastian, tanpa dia tahu secara pastinya. Hanya dengar kabar-kabar burung, kemudian dia mengatakan, oh dia ceritakan, kemudian dia bilang kata si anu, kata si A, kata si B, kata si C. Ya, maka ini merupakan perkara yang dibenci. Ya, ini orang yang senantiasa mengatakan kila wa qal, katanya dan katanya, tanpa memastikan kebenaran daripada apa yang ia ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i ithman ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu berbuat dosa, ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, tatkala dia menceritakan semua yang ia pernah dengar. Maka Nabi katakan, cukup dikatakan sebagai orang yang berbuat dosa itu orang yang selalu menceritakan apa-apa yang pernah dia dengar. Jadi apa yang dia dengar selalu dia ceritakan. Dia dengar ceritakan, begitu seterusnya. Ini di luar tentang perkara ilmu. Ini perkara-perkara di luar ilmu. Kalau ilmu dia terima, dia dengarkan, dia sampaikan. Tetapi ini kabar-kabar yang mungkin di luar daripada cakupan ilmu. Dengar cerita-cerita dari orang lain, dia dengarkan, langsung cerita, dengar cerita. Maka Nabi mengatakan, kafa bil mar'i isman, cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang berbuat dosa, ayu haditha bikulli ma sami'a, tatkala dia menceritakan semua perkara yang sudah ia dengarkan. Jadi ini merupakan peringatan kepada kita bahwasanya tidak semua yang sudah kita dengarkan, tidak semua perkara-perkara yang telah kita terima, kita kemudian bisa menceritakan perkara tersebut kepada orang lain. Maka perkara lisan ini merupakan perkara yang berat sebenarnya. Bahkan Mu'adz pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kita akan dimasukkan ke dalam neraka dengan lisan kita? Kemudian Nabi mengatakan, sakilta ummuka ya Mu'adz, celaka engkau wahai Mu'adz, betapa banyak orang-orang yang disungkurkan wajahnya ke dalam neraka dikarenakan perkataan yang pernah ia ucapkan dengan lisannya. Artinya banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka ini dikarenakan apa? Perkataan-perkataan yang pernah ia ucapkan dengan lisannya. Dengan lisannya. Artinya tidak semua perkara-perkara yang sudah kita dengar ini patut kita untuk ceritakan kepada orang lain kembali. Yang benar saja belum tentu boleh kita ceritakan, apalagi perkara-perkara yang belum tentu benar, perkara-perkara yang mengandung fitnah, maka ini dosanya jauh lebih besar lagi. Perkara yang benar saja, menceritakan keburukan orang lain, meskipun ini benar adanya, tanpa ada maslahat sedikit pun kita menceritakan atau kita menggibahi orang lain, karena menggibahi orang lain itu tidak selamanya dilarang. Ada momen-momen tatkala kita ini dibolehkan untuk menggibah atau menceritakan keburukan orang lain. Di antaranya yang pertama, tatkala kita mengadukan permasalahan kita
kepada hakim misalnya, karena kalau di negara-negara muslim di zaman dahulu, jadi langsung mengadukan permasalahannya ini kepada hakim. Kalau sekarang mungkin kepada ustadz, kepada ulama, kepada dai dan lain sebagainya, atau orang yang dipercaya. Ia ceritakan, kemudian tujuan ia menceritakan keburukan atau kekurangan orang lain ini untuk mendapatkan maslahat, mendapatkan solusi. Misalkan dia punya permasalahan dengan si A, dia ceritakan permasalahannya begini karena si fulan begini, dia ceritakan. Maka ini merupakan ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan. Atau menunjukkan identitas, menunjukkan identitas. Misalkan seorang bertanya kepada kita tentang kenal si Budi enggak, misalnya. Kenal Budi enggak? Misalkan di tempat kita ada Budi, yang namanya Budi ada 3 orang. Budi yang mana? Budi yang pendek, yang pincang, atau yang ganteng misalnya. Ini boleh. Ya, meskipun kita menyebutkan kekurangan seseorang, tetapi untuk menyebutkan identitas, maka ini diperbolehkan. Ya. Tetapi tidak kita ketemu orang yang kita bilang keburukannya, kekurangannya, tidak. Ini hanya untuk menyebutkan identitas saja, untuk dikenali. Ya. Maka tidak semua ghibah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun selain ada maslahat-maslahat yang telah disebutkan tadi, maka menceritakan keburukan orang lain, menggibahi orang lain, meskipun itu benar adanya, maka tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar saja dilarang, apalagi menceritakan yang salah atau yang tidak ada pada diri orang tersebut, atau dikatakan sebagai fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, ya, lebih sadis daripada pembunuhan. Kenapa dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan fitnah itu? Karena kalau orang membunuh, dia hilangkan nyawa, selesai. Tetapi kalau fitnah, orangnya masih ada, tetapi orang tersebut seakan-akan sudah mati, harga dirinya jatuh. Ya. Kenapa? Karena sudah difitnah, hal-hal yang tidak ada pada dirinya difitnahkan kepada dirinya, sehingga orang-orang menganggap orang tersebut orang yang buruk. Sehingga apa? Orang ini merasa sudah tidak ada gunanya hidup. Dia hidup seakan-akan dia mati. Maka ini lebih kejam daripada seseorang yang membunuh. Kenapa? Karena orang membunuh sekali sudah selesai. Tetapi orang yang memfitnah, orangnya hidup tetapi jiwanya seakan-akan merasakan mati. Kenapa? Karena dia merasakan tekanan batin yang sangat luar biasa. Lain halnya kalau yang diceritakan adalah kebenaran. Ya, memang ada benarnya, ada hal tersebut pada dirinya. Tapi kalau tidak ada atau fitnah, maka ini dosanya jauh lebih besar. Kemudian yang kelima, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah kasratus su'al, banyak meminta di dalam perkara harta. Ini di dalam perkara harta, banyak meminta ini di dalam perkara harta ini hanya dibolehkan di dalam 3 keadaan. Kita minta-minta dalam perkara harta itu hanya dibolehkan di dalam tiga perkara. Yang pertama, apabila seseorang itu ditimpa dengan musibah, yang mana dengan musibah tersebut, ujian tersebut menghabiskan hartanya, maka dia boleh untuk meminta harta kepada orang lain. Kemudian keadaan yang kedua, yakni seseorang yang meminta-minta harta dengan tujuan untuk mendamaikan satu permasalahan atau pertikaian antara satu orang dengan orang lain. Misalkan ada 2 orang yang sedang bertikai, ini punya masalah, kita tujuan untuk mendamaikan, dan mendamaikan keduanya ini butuh biaya misalnya, maka kita diperbolehkan untuk meminta harta kepada orang lain di dalam perkara mendamaikan 2 orang yang berselisih tersebut. Kemudian hal yang ketiga yang diperbolehkan adalah tatkala kita ini dalam keadaan yang sangat kekurangan, sangat miskin, memang sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya makanan untuk dimakan,
tidak punya uang untuk dibelanjakan sama sekali, maka dia boleh untuk meminta, tapi dengan syarat dia sudah berusaha dulu. Sudah berusaha namun tidak diberikan, tidak dapat, maka dia boleh meminta harta atau meminta makan kepada orang lain dengan batasan hanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan atau menyambung hidupnya saja. Maka itu 3 keadaan yang memperbolehkan seseorang untuk meminta-minta. Kalau di luar daripada ini, dia masih sehat, masih bisa bekerja, masih punya penghasilan, namun dia meminta-minta, maka ini perkara yang dilarang. Kalau di kota-kota besar banyak ya, orang yang minta-minta di pinggir-pinggir jalan, tetapi pulang dari minta-minta naik mobil. Ini banyak. Jadi dijadikan sebagai profesi. Pengemis dijadikan sebagai profesi. Kemudian itu dalam perkara harta. Maksud juga daripada wakasratus soal, yakni banyak bertanya. Perkara yang dibenci yang selanjutnya adalah banyak bertanya. Banyak bertanya dalam hal apa di sini? Contohnya seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Banyak bertanya untuk apa? Banyak bertanya untuk menghindari atau meninggalkan kewajiban. Disuruh nyembelih sapi, ditanya sapinya yang bagaimana. Dibilang sapinya yang warna kemerah-merahan, tanya lagi sapinya jantan atau betina. Dibilang sapinya yang jantan, ditanya lagi sapinya yang masih tua atau masih muda dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama memang tidak dikerjakan. Banyak bertanya dengan tujuan untuk menghindari kewajiban tersebut. Dan ini sering terjadi saat ini. Seseorang bertanya untuk apa? Membolehkan sesuatu yang ia kerjakan. Misal tentang riba. Dia tanya satu ustadz, apa hukum riba? Kalau ada ustadz itu bilang haram, dia cari ustadz lain. Apa hukum riba? Haram, dia cari ustadz lain sampai ketemu yang mengatakan riba boleh. Kalau sudah ketemu yang boleh, baru dia puas. Ini banyak bertanya yang tidak diperbolehkan. Kemudian banyak bertanya juga yang dilarang di sini adalah bertanya untuk menguji. Misalkan kita mau tahu ini keilmuan ulama ini bagaimana, akhirnya dia tes, ditanya segala macam dan sebagainya, bukan untuk mencari ilmu, tetapi cuma untuk menguji. Yang dilarang juga diantaranya adalah bertanya banyak bertanya untuk perkara-perkara yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Misal, apa hukumnya sholat di bulan? Orang ke bulan bagaimana sholatnya? Bahkan ada salah seorang ulama yang ditanya seperti itu, kamu ke bulan dulu baru saya jawab. Bagaimana hukumnya sholat di bulan? Dia bilang, ulama ini bilang, jadi kamu ke bulan dulu baru saya jawab. Artinya kita dilarang untuk bertanya sesuatu perkara yang memang belum kita butuhkan, ya belum kita butuhkan. Ya. Maka kita bertanya kepada seorang ulama ini pertanyaan yang memang sedang kita butuhkan, ya, bukan perkara-perkara yang belum terjadi atau bahkan mungkin tidak terjadi. Meskipun ada sebagian ulama yang mereka membahas perkara-perkara yang memang belum terjadi, tetapi di dalam bertanya tidak dianjurkan demikian. Kemudian yang terakhir sebelum kita akhiri, sabda Nabi SAW, perkara yang dibenci yang terakhir di dalam hadis Nabi SAW ini adalah wa idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta. Yang dimaksudkan dengan menghambur-hamburkan harta di sini adalah menghambur-hamburkan harta di dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan sebagai menghambur-hamburkan harta ketika harta tersebut dikeluarkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berinfak dengan jumlah yang banyak, itu tidak dikatakan sebagai menghambur-hamburkan harta. Tetapi tatkala seseorang bermaksiat dengan hartanya, meskipun hanya dengan 1 rupiah, dia gunakan untuk bermaksiat, maka dia termasuk orang yang menghambur-hamburkan harta atau berbuat israf, mubadzir, atau orang yang berbuat mubadzir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian berbuat perilaku tabdzir, yakni membuang-buang harta. Yang dimaksud membuang-buang harta di sini adalah
menggunakan harta di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya 1 rupiah kita keluarkan, itu sudah disebut sebagai orang-orang yang mubadzir, orang-orang yang berbuat tabdzir. Wa qad dzakara ulama, dan telah disebutkan oleh para ulama, annal infaqu ala thalathati halatin, bahwasanya mengeluarkan harta itu dibagi ke dalam 3 keadaan. Yang pertama, antakunal an-nafaqatu fi ta'atillah, yakni menginfakkan, mengeluarkan harta di dalam ketaatan kepada Allah. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, infaqul mal fi tahtajuhu, fi ma tahtajuhu. Dia mengeluarkan harta kepada apa yang ia butuhkan, untuk makan, untuk minum, untuk keperluannya, rumahnya dan lain sebagainya. Jadi kepada sesuatu yang dia perlukan. Dan yang ketiga, yakni mengeluarkan harta fi ma'siyatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun derajat orang-orang yang mengeluarkan hartanya, ini juga punya 3 derajat yang berbeda. Derajat yang pertama adalah infaquhu fil wajibat, yakni mereka menginfakkan hartanya untuk di dalam perkara-perkara yang telah diwajibkan, yakni zakatnya, baik zakat mal, zakat fitri, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bersedekah kepada kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Maka ini adalah derajat yang paling tinggi. Kemudian ats-tsaniyah, derajat yang kedua, infaqu fil mustahabat, yakni menginfakkan kepada perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang disunahkan, membantu orang lain dan lain sebagainya. Ini merupakan derajat yang kedua. Dan derajat yang terakhir adalah infaquhu fil mahabat, fil mubahat, dan dia menginfakkan hartanya di dalam perkara-perkara yang mubah. Yang mubah ini ya termasuk diantaranya untuk mengeluarkan harta untuk memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita. Nah, ini termasuk ke dalam perkara-perkara yang mubahat atau perkara-perkara yang mubah, yang diperbolehkan. Maka di luar daripada ini, di luar daripada 3 keadaan ini, di luar daripada mengeluarkan harta untuk yang wajib, yang sunnah, kemudian yang mubah, kalau kita keluarkan untuk maksiat kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang berbuat tabdzir, atau orang-orang yang berperilaku seperti siapa? Orang-orang yang mubadzir adalah kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir adalah orang-orang yang mereka bersaudara dengan syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa inna syaitana kana kafura. Dan setan itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat maghrib rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pembahasan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang telah diharamkan dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Maka semaksimal mungkin kita hindari perkara-perkara tersebut, yang diantaranya jangan sampai kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, jangan sampai kita membunuh anak-anak atau tidak menginginkan anak karena takut akan kemiskinan. Kemudian kita menahan harta, tidak mau mengeluarkan harta di dalam perkara-perkara kewajiban kita. Kemudian banyak menuntut harta, mencari harta baik yang halal ataupun yang haram. Kemudian kita juga jangan sampai suka menceritakan semua perkara yang kita dengarkan, kila waqal, katanya dan katanya. Wa kasrata su'al, jangan sampai kita mudah untuk minta-minta kepada orang lain. Jangan sampai kita mudah banyak bertanya kepada orang lain dengan tujuan-tujuan yang sudah disebutkan tadi. Serta jangan sampai kita menjadi orang-orang yang idha'atal mal, orang-orang yang senantiasa menghambur-hamburkan harta di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.